Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Saya berharap kita senantiasa dalam pelindungan Tuhan kita yang hebat dan luar biasa, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kali ini soal ceramah Ustadz Abdul Somad yang viral ya. Akhir-akhir ini teman-temannya, akhirnya beliau mendapatkan pembelajaran ya. Bahkan ada sebuah tanggapan yang menohok saya pikir dari seorang ustadz juga ya, di mana beliau ini mengatakan bahwa sosok seperti Ustadz Abdul Somad ini sebenarnya bukanlah seorang ulama, tetapi dia ini hanya memang penceramah seperti layaknya penceramah-penceramah yang lainnya. Teman-teman, bagaimana kelanjutan daripada pelajaran yang dikhususkan untuk Ustadz Abdul Somad dari Ustadz yang satu ini? Maka saya mengajak kita untuk melihat videonya dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa memberikan like-nya ya, komen ya, dan bagikan link video ini agar banyak saudara-saudara kita yang lain yang dapat menonton video yang satu ini teman-teman. Oke, langsung saja ini dia kita akan lihat bersama pada saat siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang ramai diperbincangkan potongan ceramah Ustadz Kondang, Ustadz Abdul Somad, yang menganjurkan agar kepala daerah tidak mengizinkan pendirian rumah ibadah agama lain. Ya. Tersebut di sana misalnya gereja, kelenteng, dan lain-lainnya. Ini luar biasa, jadi lucu sekali. Sekaligus ini juga contoh bentuk intoleransi. Nah, ini dia teman-teman. Ini akan menjadi persoalan mendasar karena UAS bukan orang biasa, dia penceramah kondang. Ya. Yang jauh lebih kondang daripada saya. Ini penceramah kondang yang sudah keliling kemana-mana. Kok bisa-bisanya dia berkata yang sedemikian rupa dan mencerminkan intoleransi. Saya berharap beliau minta maaf lah sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disampaikan. Coba kita simak sebentar apa yang beliau sampaikan. Oke teman-teman, sebelum kita melihat bagaimana video ceramahnya Ustadz Abdul Somad yang viral ini, ya sebenarnya juga saya sudah putar berkali-kali ya di pembahasan video sebelumnya teman-teman ya. Namun saya mengajak kita bahwa ada hal penting yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim ini. Yang pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya menurut dia itu lucu sekali teman-teman ya. Luar biasa lucu sekali. Yang pertama bahwa dia ini ya, beliau ini Ustadz Abdul Somad ini adalah Ustadz yang sangat-sangat terkenal ya, Ustadz kondang teman-teman. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan dalam ceramahnya itu bagi Ustadz Suparman Abdul Karim ini adalah sebuah hal yang aneh, lucu ya, dan itu adalah sebuah bentuk intoleran yang dilakukan oleh seorang Ustadz Abdul Somad teman-teman ya. Jadi bagi kita ini adalah sebuah hal yang mengagetkan. Bagaimana tidak kalau jemaah biasa atau saudara Islam kita yang lain yang menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti begitu, ya itu sah-sah aja. Ya tapi kalau sampai seorang ustadz berkata demikian, nah ini yang lucunya ya menurut Ustadz Suparman Abdul Karim teman-teman. Oke, kita lihat saja dulu ya bagaimana potongan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Ini dia. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya.
Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat teng. Nah, itu dia teman-teman ya. Lucu kan? Rasakan. Sampai di sini juga kita semua jadi sadar bahwasanya ternyata UAS memang bukan ulama. Nah, itu dia, bukan ulama. Dia bukan orang yang fakih. Wah. UAS adalah penceramah, sama dengan penceramah-penceramah yang lainnya. Yes. Mengapa saya katakan dia bukan ulama? Dia bukan orang yang fakih. Cara dia berhukum pun salah sebetulnya. Dia mengutip hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Hadis ini sama sekali bukan dalil hukum. Nah, itu sekali lagi dalam kaidah usul fikih ada ilatnya. Ilat hukum dari hadis ini sama sekali bukan dalil. Yes. Yang menganjurkan agar kita tidak memberikan izin umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Sama sekali tidak ada kaitannya. Loh, kok bisa-bisanya orang selevel UAS memfatwakan sedemikian rupa? Wah. Dan ini akan menjadi semacam simbol intoleransi tentunya. Makanya kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan agar yang sedemikian rupa tidak menyebar dan tidak dianggap sebagai ajaran Islam. Ya. Baik, saya kembali dulu ke hadis yang dikutip oleh UAS. Oke, kita akan yang sengaja didalil-dalilkan. Ini bahaya loh, mendalil-dalilkan sembarangan itu, semau-maunya melekatkan hadis kepada hukum tertentu. Ini bahaya sebetulnya. Terkait dengan hadis ini sebetulnya ada asbabul wurudnya. Sababul wurudnya apa? Sababul wurud hadis ini adalah terkait dengan ada orang yang sangat fakir, miskin sekali. Dia kelaparan, hidupnya kesusahan. Maka lantas kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, adakah yang mau bersedekah untuk membantu orang ini? Maka ada seorang yang membawa hartanya, satu ikat yang dia susah membawanya saking banyaknya, untuk disedekahkan. Melihat satu orang menjadi pelopor mensedekahkan hartanya buat orang fakir ini, yang lain jadi semangat karena terpelopori. Maka mereka pun ikut nyumbang, sehingganya sumbangan berbentuk gunungan banyak sekali. Nah, Nabi sangat gembira menyaksikan para sahabat membantu fakir miskin tersebut. Dan ada satu pelopornya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mempelopori, menjadi pendahulu di dalam Islam ini sunnatan hasanah, pendahulu perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah, karena lahu ajruha, maka ia dipastikan mendapatkan pahala dari amalnya, dari kepeloporannya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia juga dapat tambahan dari pahala orang-orang yang ikut serta menyertai perbuatan baiknya tersebut. Itulah enaknya jadi pelopor dalam kebaikan. Maka si pelopor akan terus mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutnya di kemudian hari. Persis, contoh misalnya kiai kita Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi usianya 1 abad menurut hitungan kalender Hijriah. Maka beliau mendapatkan pahala dari segala kebaikan yang dikerjakan oleh warga Nahdliyin yang jumlahnya beratus-ratus juta dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ini maksudnya. Selanjutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang menjadi pelopor keburukan. Nah, ini yang dicoba dilekat-lekatkan dalilnya oleh UAS sebetulnya. Barang siapa yang menjadi pelopor keburukan, maka kana lahu wizruha, maka si pelopor perbuatan jahat ini dia akan mendapatkan dosanya. Atau kana alaihi wizruha, baginya dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha mim ba'dih,
dan juga dia akan mendapatkan tambahan dosa-dosa dari orang-orang yang mengamalkan keburukan tersebut setelahnya. Ini yang kita sebut dengan dosa jariah. Si pelopor mendapatkan dosa karena dia telah berbuat dosa, karena dia sebagai pelopornya, orang-orang yang ikut berbuat dosa setelahnya, dosa mereka akan ditambahkan juga kepada pelopor tersebut. Oke, jadi sangat jelas sekali teman-teman ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim ini, bahwa menurut beliau sebenarnya Ustadz Abdul Somad ini bukanlah seorang ulama, ya. Dia sama dengan penceramah-penceramah yang lain, dan saya pikir mungkin saya bisa setuju teman-teman ya, karena tadi beliau Pak Ustadz Suparman Abdul Karim dalam videonya menjelaskan bahwa sebenarnya hadis yang dicoba dijadikan menjadi dalil hukum oleh seorang Ustadz Abdul Somad itu tidak ada kaitannya teman-temannya dengan hukum, ya. Jadi saya pikir bahwa ini pembelajaran baik yang seharusnya ya diketahui oleh seorang Ustadz Abdul Somad. Maka oleh karena beliau bukanlah seorang ulama, wajar saja kalau beliau memang tidak tahu soal hadis ini, ya, yang akhirnya dia menjadikan sebagai dalil hukum, ya. Jadi ya saya pikir video yang ini teman-teman ya perlu kita share, dibagikan, kalau boleh sampai dilihat dan ditonton oleh seorang Ustadz Abdul Somad. Ini sangat bagus sekali. Sekalipun saya berbeda agama dengan Pak Ustadz Suparman Abdul Karim, tapi saya juga mau sampaikan bahwa kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh membawa ayat-ayat Alkitab sebagai dalil untuk kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuka-suka kita. Nggak boleh. Ayat-ayat Alkitab tidak boleh digunakan juga seperti begitu. Dan saya pikir hal yang sama yang telah disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim menjadi pembelajaran untuk seorang Ustadz Abdul Somad untuk tidak sembarangan ya mengkait-kaitkan antara hadis menjadi dalil hukum di Indonesia ini teman-teman. Oke, terakhir kita akan melihat selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suparman Abdul Karim. Ini dia. Makanya mending amal jariah daripada dosa jariah. Tapi ini kan tidak ada korelasinya dengan memberikan izin kepada umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada sama sekali korelasinya. Ini bahaya sekali sebetulnya fatwa Ustadz Abdul Somad ini. Justru begini, karena fatwa UAS ini menganjurkan agar kepala daerah tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah kepada umat beragama lain, berarti fatwa ini adalah pelopor intoleransi. Wow. Saya ingin tegaskan, fatwa ini pelopor intoleransi. Intoleransi adalah keburukan. Maka yang pertama kali memfatwakannya dia berdosa. Dan kalau memang ada pejabat publik, kepala daerah yang berdasarkan fatwa ini melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah, gereja, kelenteng, vihara, pura, dan lain sebagainya, ketika ditanya ngapa Pak kepala daerah umpamain tidak memberikan izin pendirian gereja atau kelenteng kepada umat beragama lain, kata Ustadz Abdul Somad itu dosa jariah, haram memberikan izin kepada umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Kalau ada kepala daerah yang gara-gara fatwa ini mengikuti UAS, maka ini menjadi dosa jariah. Dosa jariah apa? Dosa jariah intoleransi. Padahal tidak begitu ajaran Islam. Ingat, misri Islam adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar membawa rahmat untuk semesta alam. Sampai di sini kita jadi paham ternyata UAS bukan ulama, dia bukan bagian dari fuqaha atau orang yang faqih, dia hanya seorang penceramah. Karena beliau adalah penceramah kondang, banyak yang mengikutinya. Alangkah baiknya meminta maaf terhadap ucapan ini, menarik kata-katanya, karena apa yang disampaikannya adalah kepeloporan intoleransi yang tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Luar biasa teman-teman ya, saya jadi semangat nih. Semangatnya begini dong. Artinya bahwa tidak semua ustadz, tidak semua umat muslim ya seia atau sekata dengan apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Abdul Somad. Karena saya pikir, atau mungkin juga kita berpikir bahwa mungkin sama saja semua ustadz sama dengan Ustadz Abdul Somad. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari seorang Ustadz Suparman Abdul Karim ini, memberikan kita satu pengertian, ya, satu penekanan bahwa rupanya mereka tidak sama, teman-teman. Ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran untuk Ustadz Abdul Somad pada kesempatan ini. Yang pertama tadi, bahwa menurut Ustadz Suparman Abdul Karim ini, dengan cara-cara Ustadz Abdul Somad yang sembarangan, ya, mengambil hadis dan menjadikan dalil hukum, itu adalah sebuah kesalahan. Dan nampaknya dia bukanlah seorang ulama, tetapi sama saja dengan penceramah yang lain. Lalu yang kedua, ya, jelas bahwa dengan dia melakukan hal itu, dan karena tidak ada kolerasinya dengan hadits yang dia ambil lalu dia menjadikan dalil hukum, sebenarnya dia adalah seorang pelopor intoleran. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad dengan apa yang sudah terlanjur dia lakukan itu, maka dia harus segera meminta maaf, ya, harus segera menarik kata-katanya, karena jelas apa yang dia ucapkan, apa yang dia ceramahkan, sungguh sangat dan benar-benar tidak ada kolerasinya dengan hukum untuk pendirian, ya, rumah ibadah bagi non-muslim. Teman-teman, sekian saja dulu untuk siang hari ini, dan jangan lupa like video ini, berikan komentarnya, dan jangan lupa share link videonya untuk boleh juga ditonton oleh teman-teman kita yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalakan atau padamkan tombol merahnya, yaitu tombol subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.